Pemirsa, Rusia kembali mengumumkan rencana gencatan senjata untuk ketiga kalinya. Beberapa koridor kemanusiaan akan memungkinkan warga sipil keluar dari Ukraina pada hari Senin. Perundingan putaran ketiga kini sedang berlangsung di Belarus. Menjelang perundingan putaran ketiga yang berlangsung hari Senin waktu Moskow, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan jalur aman akan dibuka untuk warga sipil dari ibu kota Kiev, Mariupol Selatan, kota Kharkiv, dan Sumy. Beberapa rute evakuasi akan membawa warga sipil masuk ke Rusia atau Belarusia. Сегодня с 10 утра московского времени объявлен режим тишины и открывается 6 гуманитарных коридоров. Один из Киева в Гомель, 2 из Мариуполя в Запорожье и Ростов-на-Дону, 1 из Харькова в Белгород, 2 из Сум в Белгород и в Полтаву. Детальная информация о гуманитарных коридорах заблаговременно доведена до украинской стороны, а также до профильных структур ООН, ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста. На период открытия гуманитарных коридоров вооруженные силы Российской Федерации будут осуществлять непрерывный объективный контроль проведения эвакуации с применением беспилотных летательных аппаратов. Namun proposal rute evakuasi ini ditolak oleh Ukraina. Wakil Perdana Menteri Ukraina, Irina Vereshchuk, menegaskan tidak jelas apakah pertempuran akan berhenti di luar wilayah yang disebutkan atau kapan gencatan senjata akan berakhir. Vereshchuk mengatakan rencana ini tidak dapat diterima dan penduduk Ukraina tidak diizinkan untuk memasuki Belarusia, sekutu terdekat Moskow. Неприйнятний варіант відкриття гуманітарних коридорів. Не поїдуть наші люди з Іванкова, з Димира, з Вишгорода, з-під Києва в Білорусь з тим, щоб потім літаками полетіти у Российскую Федерацию. Украина просит об установлении режима тишины и открытии гуманитарных коридоров с 10 часов 7 марта 2022 года для эвакуации людей, в том числе граждан иностранных государств, в том числе. Gugus Tugas Evakuasi mengatakan gencatan senjata Senin dan pembukaan koridor diumumkan atas permintaan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang telah berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Minggu. Namun Ukraina mengatakan pesimistis putaran terakhir perundingan bakal menghasilkan terobosan. Pemirsa, Kepala Badan Pengungsi PBB Filippo Grandi berharap pembukaan jalur evakuasi dapat disetujui oleh kedua pihak. Pembukaan jalur evakuasi akan memudahkan masuknya bantuan kemanusiaan PBB. Kepala Badan Pengungsi PBB Filippo Grandi mengatakan pada hari Minggu bahwa lebih dari 1,5 juta pengungsi telah menyeberang dari Ukraina ke negara-negara tetangga sejak Rusia menyerbu Ukraina. Filippo Grandi berbicara kepada wartawan di perbatasan Ukraina-Polandia di Medica, Polandia Tenggara. Grandi menekankan bahwa bantuan internasional yang luas diperlukan untuk Polandia dan negara-negara lain yang menerima pengungsi dari Ukraina. Predictions are difficult to make. We know that hundreds of thousands are on the move inside Ukraine, including just across the border here, and it is very likely that we will see a large influx continue in the next few days. Grandi mengatakan Palang Merah Internasional dan PBB sedang merundingkan akses ke kota-kota di Ukraina yang paling terkena dampak pertempuran sejak invasi Rusia 24 Februari. UNHCR menyambut baik pembicaraan damai antara dua pihak yang bertikai dengan harapan dapat sukses. Jika rute evakuasi disetujui, bantuan PBB akan lebih gampang disalurkan kepada pengungsi. The Red Cross and the United Nations are negotiating access to the most impacted cities. You must have followed that yesterday we were hoping to have at least a humanitarian passage into Mariupol, but it didn't work yesterday, but those discussions continue. We hope, because those corridors are useful, to bring humanitarian goods, basic goods to people that are really in desperate need, and also to extract maybe the most vulnerable people. Namun yang paling diharapkan tentunya adalah penghentian permusuhan sebagai satu-satunya cara untuk menyudahi peperangan ini.
Pemirsa, aktris Hollywood Angelina Jolie belum lama ini berkunjung ke Yaman. Kedatangan Jolie untuk menunjukkan solidaritas dengan keluarga pengungsi dalam rangka konferensi penggalangan dana pekan depan. Bintang peraih Oscar Angelina Jolie pada Senin lalu mengunjungi kamp pengungsi di kota Aden, Yaman. Kunjungan mantan istri aktor Brad Pitt ini adalah untuk memobilisasi dukungan menjelang konferensi penggalangan dana pekan depan. Jolie merupakan utusan khusus PBB untuk urusan pengungsi atau UNHCR. Dia mendarat di kota pesisir selatan Aden yang diakui secara internasional sebagai pusat pemerintahan Yaman. Thank you so much for taking a minute to sit with me. Shukran. I'm here because I know that there's been conflict for so long in the country. Part of why I'm here is because I know many people feel. Yaman telah dilanda perang saudara sejak 2014 ketika pemberontak Houthi menguasai ibu kota Sanaa. Koalisi yang dipimpin Arab Saudi yang didukung Amerika Serikat memasuki perang pada tahun 2015 untuk mencoba mengembalikan pemerintahan Yaman ke tampuk kekuasaan. Menurut Badan Pengungsi PBB, sekitar 66% dari 30 juta orang Yaman kini bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk kelangsungan hidup mereka sehari-hari. Sedangkan lebih dari 4,2 juta orang terlantar dan 102.000 orang menjadi pengungsi dan pencari suaka.